Lalu apa kepandian kita, pikiran kita yang mencapai kita untuk melangkah ini? Nah, itu namanya yang dikatakan Jibril, itu namanya. Itu kan namanya, ada namanya ya. Walaupun tidak ada bergennya, tapi kita menyebut namanya. Seperti misal Hawa ini kan ada namanya, Hawa. Oh, ini udara. Dia bentuknya kan kayak aja kalau. Tapi ada namanya sama. Tuhan juga gitu, Allah ada namanya. Tapi biar bentuknya tidak bisa. Nama saja. Kita bisa merasakan. Nah, ini satu kesatuan. Sehingga itulah terjadinya nanti gong lewang-lewung. Orang ini siapa-siapa. Kosong. Enak-enak Gusti Allah. Bisa dipahami? Nah, kalau sudah puncaknya, yaitu namanya yang disebut ketemu dengan Tuhannya, ketemu Tuhan kita, ketemu Gusti Allah piye ngene ngomongin. Jangan salah paham, ngopi sih ben gak salah paham. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Kita kembali lagi ngopi bersama saya, Layar Rosso. Ya, jadi hari ini kita akan tentang Tuhan, ketuhanan, tauhid, ilmu tauhid ya ini hubungan dengan ilmu walian, aplikasi langit dan Layar Rosso ini. Nah, ini. Jadi kita ini ada istilah apa itu? Tri. Di Kristen ada Tuhan Allah, Tuhan Bapa, Tuhan siapa, Tuhan Yesus, siapa. Kita ada Muhammad, ada lagi Jibril yang menyampaikan, ada lagi satu Tuhan itu sendiri. Nah, jadi gitu, okay. Lalu apa? Ternyata itu yang dimaksud yaitu Trisula. Kalau di Jawa ada kan Trisula seperti itu. Nah, itu jadi itu sebuah apa ya? Jadi ada kemarin guru saya itu pernah mengatakan bahwa ini adalah itilapan. Ini itilapan malaikat. Nah, di nilap malaikat karo ya. Malaikat itu akan mendeteksi apa tingkah laku kita, apapun semuanya akan terdeteksi. Itu perwakilan Gusti Allah Jarawi. Nah, apa dimaksud tilapan? Makanya kemarin itu ada istilah waktu Isra Mi'raj, ketika Muhammad ketemu dengan Tuhan itu sendiri, maka dia iso nilap. Itu dikisahkan ya, Jibril tidak bisa mengikuti. Jibril tidak bisa menemani menghadapkan. Corongunu bukan levelnya. Itu kita yang utama. Apa yang dimaksud di sini? Ternyata kalau kita bisa melampaui itu, nilap, ya, kita otomatis ketemu dengan Tuhan itu sendiri. Lebih dekat. Contohnya gambarnya jadi ya seperti itu. Ya kayak ini ku. Nek cedek, kita ketemu Tuhan itu sendiri. Jadi satu kesatuan. Tuhan, ada malaikat Jibril yang selama ini mendampingi itu Muhammad sendiri. Ini kan jadi ada wujudnya Nabi Muhammad itu, ada rohnya juga Nur Muhammad itu, ada yang seperti apa itu, kayak petunjuk, kayak apa itu, sebuah pengetahuan. Itulah yang dimaksud dengan Jibril itu sendiri. Dan juga malaikat-malaikat yang lainnya itu disebut ya, jadi seperti itu. Kita itu ya ini cuma namanya, ada kita menamai itu. Oh, kalau yang menjaga neraka namanya apa, yang membagi rezeki namanya, itu ibaratnya gitu loh. Malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu, yang menyampaikan berita-berita itu, yang mendampingi kita, yaitu secara ngono apa ya, kepandian kita, kepintaran kita, intelektual gitu loh. Nah, logika kita, semua serba ada itu. Tapi kalau kita bisa melampaui itu, ya otomatis yang logik, yang unlimited tadi, yang tidak disangka-sangka, tidak juga, ya itu kita bisa melewati itu tadi. Cara gambaran di sini kita harus bisa ninggal malaikat, sehingga ada beritanya itu jangan cerita-cerita pada siapapun, termasuk pada diri kita sendiri.
Jangan. Nah itulah kenapa. Sehingga kalau kita tahu sesuatu ya kita harus melakukannya sendiri. Oh seperti, oh ini petunjuk, ini apa? Itu kan sesuatu. Dan itu bisa kita bisa kita lakukan untuk diri kita sehingga kita menjadi lebih baik dan tidak perlu orang tahu. Tidak untuk mereka tapi untuk kita sendiri. Kalau kita sudah diberi pengetahuan itu, maka kita harus bisa melihat lebih dalam lagi dan lebih dalam. Ada apa di balik itu? Ada apa? Kita biasanya mendapat pengetahuan dari guru kita, dari alam ini, bacalah itu, dari apapun, termasuk. Nah, itulah dari segi kalau di rumah tangga, di sekitar ya otomatis anak istri kita ini yang selalu bersama-sama. Biasanya dia marah-marah atau apapun. Itu semua di balik itu ada apa? Pasti ada sesuatu yang disampaikan untuk diri kita untuk menjadi lebih baik. Jadi tidak ditelan mentah-mentah itu ya. Nah, kalau kita sudah menguasai semuanya, tidak terkontaminasi apapun lah, ya, ini akan menjadikan kita sampai ke sana. Yang perlu disampaikan di sini, jadi tidak ada jemunuknya dulu. Oh ini jemunuk Nabi Muhammad, ini jemunuk malaikat, ini jemunuk kan gitu ya, tidak gitu ya. Yang tadi gak koyo. Jadi ini satu kesatuan nih berarti kalau kita di sini. Makanya kalau di Islam itu ada Tuhan itu enak, Tuhan Allah, Tuhan apa ya, bukan gitu ya Mas. Itu kan cuman kita menyampaikan naik model seperti itu, aslinya tidak gitu. Di sini juga untuk mengirim sinyal bahwa semuanya ini baik, semuanya maunya itu menyampaikan seperti itu semuanya. Di Islam, di Kristen, di Kejawen, di apapun semuanya baik. Kalau kita bisa belajar dari situ, gitu ya. Jadi kita harus belajar, memang harus bisa. Tanpa itu tidak bisa. Nah, pengetahuan itu sendiri. Sehingga tanpa pengetahuan itu ya kita tidak bisa. Harus pintar, harus tahu, harus belajar, sinau, membaca alam ini. Sehingga kita akan tahu lagi lebih kesal. Kalau kita sudah bisa melampaui kalau di dulu tuh ada presiden kita itu pikiran sudah melampaui masa lalu cepat. Itu yang beritanya Gus Dur itu kan melampaui yang terjadi sebelumnya. Dia sudah tahu dengan isyarat-isyaratnya, sampai membuat guyonan. Itu seorang anggota DPR apa itu, komunitas itu seperti anak kecil dan lain-lain itu kan. Kira-kira dia tahu nantinya akan terjadi seperti itu. Dan apakah benar seperti itu? Ya kita kan bisa merasakan. Sekarang pun jadi di makamnya itu sudah ramai, tidak akan telat orang. Itu ciri-cirinya orang kita bisa melihat. Ternyata ya dia main baik, itu cirinya. Kalau ketika dimakamkan masih banyak penunjuk. Nah itulah. Jadi kalau kita bisa melampaui pikiran kita, melampaui alam nyata ini, ya lebih ke sana. Tidak ada logika lagi, ketemu sangkap itu sendiri, maka terjadilah. Jadi antara kita ini yang ada di sini juga, Nur Muhammad ini, Roh Suci ini, nah bergeri manungso kita ini, nah yang petugasnya itu berarti yang di dalam itu kan. Nah lalu apa kepandian kita, pikiran kita yang mencapai kita untuk melangkah ini? Nah itu namanya yang dikatakan Jibril, itu namanya. Itu kan namanya, ada namanya ya, walaupun tidak ada bergeraknya tapi kita menyebut namanya. Seperti misal Hawa ini kan ada namanya, Hawa. Oh ini udara, dia bentuknya kan guys, tapi ada namanya sama. Tuhan juga gitu, Allah ada namanya, tapi dia bentuknya tidak bisa. Nama saja kita bisa merasakan. Nah ini satu kesatuan, sehingga itulah terjadinya nanti gong lewang-lewung, orang yang siapa-siapa kosong. Enak-enak Gusti Allah. Bisa dipahami? Nah kalau sudah sampai puncaknya, yaitu namanya yang disebut ketemu
ketemu dengan Tuhannya, ketemu Tuhan kita, ketemu Gusti Allah piye ngene ngomongin. Jangan salah paham, ngopi sih kan gak salah paham. Nah gitu ge. Jadi ini luar biasa. Kalau kita bisa melewati ini semua, insya Allah kita menjadi orang yang luar biasa, dahsyat, mantap. Biasa digambarkan ya. Kenapa? Ini kita juga mengirim ke semuanya, ke teman-teman ini, sehingga kita itu tidak harus menjustis yang lainnya. Semuanya membawa misi seperti itu. Jadi semuanya digabung, enak tak ya ndak ada. Ibaratnya kan gitu, ibaratnya ndak ada. Piye jemunoe malaikat piye blegere piye ndak bisa kan. Dan kita bisa mewujudkan, misalnya toyo kan bisa mewujudkan. Sini kan ya enak. Gendruwo apa enak ya, kita kan mewujudkan yang kita yang membuat ada. Oh itu namanya gendruwo. Hantu, kita menang hantu ya tak jadilah hantu. Jadi sesuai bahasa kita. Tuhan juga kita menamai Tuhan itu ngomong Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi penyayang itu kan kita namai, ada namanya. Nah, malaikat itu yang seperti itu tadi, malaikat Jibril itu yang membawa pesan itu misalnya ya ada namanya. Nah, kalau kita tidak tahu namanya, misalnya memanggil orang lain ya tidak bisa masyarakat malaikat itu kan tidak ya. Walaupun sinyal kita maunya ke sana ya bisa jadi juga. Makanya kemarin ada ayah yang bilang aku bisa menjaga gawang neraka bisa. Nah itu kan. Jadi ini kalau kita memahami ini ya bisa jadi itu kan tidak kelihatan. Yang tahu cuma kita, yang itu cuma dia yang memahami ini. Yang tidak paham ya tidak paham. Yos kesroai. Nah itu yang saya tahu sedikit. Cuman saya kan memang ini kan bukan ya membawa misi ya, bukan sesuatu kebetulan ya. Memang ini gimana caranya kita ini bisa bersatu, benar-benar bersatu, tidak saling menjustis, tidak saling mengelok-ngelok nih, tidak saling menghujat, bahkan lintas agama, bahkan lintas kepercayaan tidak punya. Semuanya sama, tujuannya ke sana. Yang mau disampaikan itu yang tadi tri itu satu. Kalau kita punya senjata trisula, wong Jawa. Ada yang tiga itu. Bahkan kemarin kita juga orang dunia gaib itu ya butuh tanda tangan tri itu yang mereka belum sadar mungkin ya. Saya pernah mengikut juga sih. Nah gitulah. Jadi kita harus bisa melampaui sebenarnya itu satu kesatuan. Jadi kita harus memahami itu supaya kita bisa paham, tidak salah paham, kita ngopi juga. Jadi gitulah, sehingga semuanya baik. Nah selama ini kita memahami hanya ya itu tadi jemuno gara-gara jemuno itu. Misalnya Islam harus seperti ini, Islam pecah-pecah. Enek Muhammadiyah, enek NU, enek lagi, waduh. Bahkan ada yang Habib-habib itu minta dicium-cium, minta dihargai, minta. Nah itu kan ya mereka yang membuat kan. Nah dia melok-melok kan ya kebangetan. Kita sudah berapa kita kan sudah luar biasa. Jadi kataku jangan salah paham gitu aja. Insya Allah kita akan menjadi. Jadi kata tri itu ya betulnya. Ya koyo ngopi tapi yang diarahkan itu ke sana. Ke ketuhanan, ke tauhid. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.